ini resiko terbesar yang Tuhan pernah berikan kepada manusia, itu free will. Karena bebas. Itu sebabnya saudara, kalau misalnya anakmu, pasanganmu, mantumu, mertuamu melakukan kehendak yang melukai hati kamu, belajar seperti Tuhan. Panjang, sabar. Mari kita akan belajar pada pagi hari ini. Mengapa kita perlu sabar? Why? We need to be patient. Kenapa kita perlu sabar? Yang pertama, alasan kenapa kita perlu sabar, karena kesabaran adalah karakter Kristus. Kesabaran adalah pribadi Kristus. Kesabaran adalah nilainya Tuhan. Jadi kalau Anda punya kesabaran, pasti Anda akan menjadi seperti Tuhan. Kalau Anda tidak punya kesabaran, maka Anda tidak mungkin menjadi seperti Kristus. Karena salah satu daripada buah roh adalah kesabaran. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada agama, tidak ada undang-undang yang berani menantang tentang karakter ini. Jadi kalau saudara tahu bahwa semua hukum menerima tentang karakter Tuhan, kenapa nggak kita hidupi? Kenapa nggak kita lakukan? Kenapa kita nggak kerjakan? Nah, buah roh itu ada 9 tapi dibagi 3 klaster atau 3 kelompok. Kelompok yang pertama berhubungan dengan Tuhan atau memberkati Tuhan, terkonek dengan Tuhan, yaitu buah roh kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Klaster yang kedua atau kelompok yang kedua, buah roh ini berhubungan dengan sesama atau memberkati orang lain. Yaitu buah roh kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Dan klaster yang ketiga atau kelompok yang ketiga, buah roh ini berhubungan dengan diri kita sendiri atau memberkati diri kita sendiri. Yaitu buah roh kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Betapa dahsyatnya kalau sudah punya buah roh ini, maka akan memberkati dirimu, memberkati orang lain, dan memberkati Tuhan. Lawan kata dari kesabaran adalah tidak sabar, pemarah, terburu-buru, tidak tahan uji, frustasi, gelisah, kesurupan, kehilangan kendali. Jadi menolak sabar, menolak kesurupan seperti Kristus. Menolak kesabaran berarti saudara akan menjadi kesurupan. Sabar membuat saudara jadi seperti Kristus, tidak sabar atau marah-marah membuat Anda jadi kesurupan. Pernahkah saudara melihat orang yang tiba-tiba begitu baik, begitu ramah, tapi begitu dia mengalami masalah, langsung marahnya ke setan. Gak usah jauh-jauh. Tim traffic control di luar yang ngatur parkir saudara, itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Di gereja jemaat angkat tangan, muji Tuhan, tepuk tangan, dengar firman Tuhan, catat firman Tuhan. Begitu di luar mobil kejepit sama mobil di depan yang ditunggu gak datang-datang, dicari orang gak datang. Tiba-tiba marah-marah, bannya dikempesin. Wow. Coba kalau dia sabar. Dia tunggu. Kan karakter Kristus yang terlihat, bukan karakter setan yang kelihatan. Orang bisa berubah total begitu dia tidak sabar. Tapi orang yang jadi seperti Kristus kalau dia sabar. Saya beritahu, resiko terbesar yang Tuhan pernah berikan kepada manusia. Mau tahu? Tuhan itu maha pemberi. Dia suka memberi. Tapi salah satu resiko terbesar yang tercatat dalam firman Tuhan, yang paling besar dia pernah berikan pada manusia, yaitu apa? Free will. Kehendak bebas. Waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, dia debu tanah, lalu kemudian dia mengembuskan nafasnya, manusia itu hidup, kemudian diberikan namanya free will, kehendak bebas.
Itu sebuah resiko besar bahwa manusia ini akan tolak Tuhan penciptanya. Manusia ini bisa marah sama Tuhan. Manusia ini bisa benci sama Tuhan. Manusia ini bisa membalas kejahatan dengan Tuhan. Wow! Tapi yang saya salut dari Tuhan, saya bangga dari Tuhan, dia tetap berikan kehendak bebas kepada manusia. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia bukan seperti robot, seperti AI yang terkekang, terkendali, terprogram. Tapi Tuhan menciptakan manusia seperti gambarannya. Kalau Tuhan punya kehendak bebas, maka manusia juga diberikan kehendak bebas. Dengan satu resiko, saya harus sebagai Tuhan panjang sabar. Terbukti waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa dan beritahu jangan makan buah terlarang, dan kemudian manusia itu makan, apa yang terjadi? Dia merasa bersalah, dia merasa telanjang karena kemuliaan Tuhan pergi meninggalkan, kemudian dia bersembunyi, dia lari dari Tuhan. Wow, harusnya manusia itu datang sama Tuhan minta maaf, I'm sorry God, saya telah makan buah terlarang, tapi justru dia lari dari Tuhan, dia menghindar dari Tuhan, dia bersembunyi dari Tuhan. Yang saya salut dari Tuhan, Tuhan panjang sabar, dia cari manusia itu dan kemudian dia temukan ada di balik pohon dan dia berikan jubah untuk manusia. Wow. Hey, kalau kamu beri sesuatu buat anak kamu, beri sesuatu buat pegawai kamu, dan kemudian pemberian jabatan atau uang tersebut akhirnya menyerang kamu, hey, Tuhan pun ngalami yang sama. Kamu sedang diuji untuk belajar jadi seperti Tuhan, panjang sabar. Berikutnya, Adam dan Hawa punya anak, namanya Kain dan Habel. Kain menjadi seorang gembala, Habel menjadi seorang petani. Kain mempersembahkan domba yang terbaik, domba yang sulung, yang gemuk, tidak bercacat, persembahannya diterima. Sedangkan Kain mempersembahkan pada Tuhan yang sisa-sisa, yang putus-putus, yang tidak terbaik, akhir persembahan tidak diterima. Akhirnya Kain mulai jealous sama adiknya dan merencanakan pembunuhan. Pada waktu itu belum ada film pembunuhan. Apa yang terjadi? Tuhan mulai ngomong sama Kain, Kain, please, kejahatan sudah ada di depan kamu, jangan kamu lakukan. Tuhan ngomong, please. Kalau saudara jadi Tuhan, apa yang terjadi? Dia paksa, no, gue tetap mau bunuh. Saudara pasti akan ketok itu kepala Kain. Terus mati dia. Tapi Tuhan gak ketok kepala Kain. Mengizinkan Kain tetap hidup. Betapa sabar, ini resiko terbesar. Yang Tuhan pernah berikan pada manusia itu free will. Kenapa bebas? Itu sebabnya saudara, kalau misalnya anakmu, pasanganmu, mantumu, mertuamu melakukan kehendak yang melukai hati kamu, belajar seperti Tuhan. Panjang sabar.